pemenang. Pemenang. Amin. Sebenarnya saya juga salah seorang motivator, pemberi motivasi kepada saya punya suku sendiri. Saya pergi ke kampung-kampung, saya akan memberi motivasi, seminar. Saya ada slide-slide yang saya akan tunjukkan kepada mereka, dan golongannya adalah lebih kepada pelajar. Saya akan bagi motivasi kepada pelajar, dan kalau ada bapa yang mau datang, saya juga berikan motivasi kepada mereka. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan tentang mentaliti pemenang. Sebab kita tahu di dalam hidup ini banyak perkara yang kita alami sehari-hari. Sehari-hari yang kita alami menjadikan kita orang yang kalah sebenarnya. Kita kalah sebab bukan orang lain yang menyebabkan kita kalah, tetapi pemikiran kita sendiri. Itulah yang menyebabkan kita kalah dalam hidup ini. Percaya atau tidak, sebenarnya bila kita mau keluar saja apa-apa yang keputusan yang kita mau lakukan, pemikiran ini akan sentiasa menyebabkan kita tidak maju. Kita mau keluar sikit, mungkin ada hujan, kita mau pergi kerja pun kalau hujan macam tak mau tes. Pergi gereja apa tak lagi kalau ada hujan, ada banjir, ada ribut. Sudah, kita online sajalah. Kita online ya. Pakai Zoom. Oke, jadi hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Bilangan bab yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Oke, jadi ini saya ambil dia punya keratan, tetapi saya minta volunteer untuk bacakan firman Tuhan ini di dalam Bilangan bab yang ke-13 ayat yang ke-27 hingga ke-33. Di dalam bahasa Inggris, you have to believe it before you see it. Kamu harus percaya sebelum kamu melihat. Kamu harus percaya dulu sebelum kamu melihat. Oke. Ini adalah salah satu ciri mentaliti pemenang ya. Kita akan lihat, kita akan baca firman. Jadi saya minta satu orang volunteer yang pergi camp, mungkin pergi Sabah, mungkin boleh volunteer untuk baca firman. Brother Preston. Ya. Bilangan 13, 27 hingga 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkudu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi Sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, kerana mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang melemahkan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Saya percaya kita sudah biasa mendengar firman ini dan dikhotbahkan oleh pastor-pastor ya. Cerita bagaimana pada masa itu Nabi Musa
ingin masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi apabila mereka mau masuk dalam tanah perjanjian itu, mereka tidak terus masuk. Mereka tidak terus masuk ke tanah perjanjian tanpa apa-apa. Tetapi di sini kalau kamu baca di awal daripada bab ini, ayat yang pertama, ya, di situ Tuhan mengarahkan Musa, memerintahkan Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Ya, jadi Musa mengatakan kepada 12 orang suku ini, kamu intai tempat ini ataupun kawasan ini, tanah Kanaan ini, kamu pergi mengintai. Ya, kamu pergi melihat apakah di sana tanahnya subur, apakah di sana orangnya besar-besar, adakah di sana orangnya tinggal di dalam kubu, ataupun di sana orangnya macam kita tinggal di kampung-kampung, ya, tidak ada kubu pun, tidak ada tembok. Kalau orang mau masuk senang saja. Jadi mereka mendengar itu dan ada 12 orang yang pergi ke sana. Dan daripada 12 orang ini ada 2 orang yang famous, yang terkenal dalam Alkitab. Saya pasti kita semua biasa dengar ini. Siapakah orang itu? Come on, kita mau jadi mentaliti pemenang. Siapakah 2 orang itu? Siapa? Yosua dan Kaleb. Sebelum itu siapa nama Yosua sebenarnya? Siapa nama Yosua? Siapa tahu? Saya dengar siapa cakap? Siapa? Saya dengar ada orang begitu. Hosea. Nama dia adalah Hosea bin Nun sebelum jadi Yosua. Dan Kaleb bin Yefune. Hosea dia adalah suku Efraim dan Kaleb itu adalah suku Yehuda. Ya. Oke, jadi ada 2 orang ini sangat famous, terkenal di dalam Alkitab. Ya, mereka bersama-sama dengan 12 orang pergi, ya, melihat tanah Kanaan. Dan di sini kalau kamu lihat di dalam slide yang kamu sedang lihat sekarang ini, saya highlight ada yang huruf besar, ada yang huruf dia kecil, yang mungkin kamu tak nampak. Ada juga yang saya highlightkan kuning. Di sini saya coba mengatakan bahwa orang yang biasanya negatif ini, mereka akan melihat kepada perkara-perkara yang akan menyebabkan, oh, kita tidak boleh, kita akan pasti dikalahkan. Ya, dikatakan di sana pasti kami akan dikalahkan. 12 orang yang report tadi, ya, yang datang balik membuat laporan, ya. Jadi ada yang kata memakan orang, saya tak sangat kecil saja memakan orang, memakan penduduknya, ya. Yang tinggi-tinggi perawakannya, saya tak kecil saja. Dan lihat, kami ini adalah seperti belalang besar dalam, tapi saya tak rasa di sana kecil saja. Jadi kalau kita lihat dalam firman ini, sebenarnya berbicara tentang mentaliti, bagaimana mentaliti kita itu menentukan kehidupan kita hari ini sebenarnya. Bagaimana mentaliti kita hari ini menentukan kita siapa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan pekerja-pekerja, di hadapan bos-bos kita, di mana kita berada. Dia bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar sana sebenarnya itu cabarannya lagi besar, lagi kuat, lagi mencabar. Seperti kita lihat sekarang ini, ya. Kami sebenarnya baru semalam kami balik daripada Johor, ya. Kami dan keluarga pergi ke Johor pada hari Kamis
ya. Pergi ke Johor sebab saya sebenarnya Johor ini saya tak pernah sampai ke Johor Bahru. Umur sudah 40 lebih, tak pernah sampai ke Johor Bahru. Jadi mengintai pergi ke Johor. Jadi sampai ke Johor kami mengintai Singapura. Sebab kami makan restoran-restoran yang biasalah yang ada dipanggil Sinibong ya. Kalau kamu tahu Sinibong. Lepas tu ada restoran orang asli ya di sana, seafood. Jadi kamu boleh nampak Singapura di seberang sana. Malam Jumaat malam tu kami makan di Sinibong dan kamu boleh nampak Singapura di seberang sana. Kalau saya di kampung saya di sungai, ada satu Sungai Pahang. Saya rasa Sungai Pahang itu lagi besar daripada sana. Dari Sungai Pahang itu lebih besar daripada selat yang antara Johor dengan Singapura itu. Saya boleh nampak kapal di sana. Ya, jadi berjumpa dengan cousin isteri saya juga. Mereka bekerja di Johor. Jadi boleh mengintailah dia. Husband dia sudah tinggal lebih kurang 11 tahun di Johor. Ya, 11 tahun. Jadi dia pun cerita. Ini dekat saja, patutlah saya dengar cerita orang Malaysia boleh berenang. Saya cakap, betul lah, ini memang boleh berenang ni. Memang dekat. Wah. Ya, dulu saya sebenarnya jabatan di ICQ kan, pergi ke Johor. Di bawah itu mereka boleh pancing-pancing saja dulu. Banyak ikan. Dia kata banyak ikan, boleh pancing-pancing. Ya. Pas dulu saya tanya, kamu pergi ke Singapura? Ya, dulu saya pergi juga ke Singapura. Memang saya tanya dia, macam mana kos hidup di Johor ini? Berbanding dengan Singapura. Oh, memang di Singapura, di Johor ini pun lebih kurang juga, agak tinggi. Saya makan satu ikan, bukan siakap, siakap tu di Langkawi ya. Ikan pari, sikit saja, RM33. Wah, saya cakap ini di KL mungkin saya dapat belas ataupun dekat 20 lah. Ini RM33. Makan ikan pari sikit saja, betul. Ini mesti sebab orang Singapura ni datang. Orang Singapura makan ini tak rasa saja. Jadi apa yang dia bagi tahu kepada saya cakap, ini macam ni boleh berenang. Kamu di sana tu, di tengah itu, orang kerajaan Singapura sudah pasang satu detektor. Memang kamu tak nampak, tapi bila ada orang ambil boat lalu sebelah sana, terus dia akan detect. Terus dia punya polis, immigration, Ronda datang, tangkap kamu dia. Wah, saya cakap, memang canggih ini. Ya, dia cakap kalau di sebelah Malaysia ini mereka okey, polis di sebelah Malaysia mereka tidak berapa, tapi di sana dia memang strict. Jadi apa yang saya ingin bagi tahu ini, seperti saya pun mengintailah ya Singapura macam mana, currency dia hebat, orang-orang di sana datang ke sebelah sini, mereka mempunyai kewangan yang strong, mereka beli banyak bangunan-bangunan di sana. Memang harga dia studio saya dengar sehingga 1 juta lebih. Studio ini open tau, bukan yang ada bilik-bilik tu. Kamu boleh nampak kamu punya kitchen di sana, tempat tidur di sini, sudah 1 juta lebih. Wah, ini begitu mahal. Jadi di sini apa yang saya ingin katakan, kita selalu melihat, seperti dalam cerita inilah, ya, mengintai, mereka melihat, tengok orang-orang yang ada di Kanaan ini, mereka ini adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tinggi, ya, orang yang bukan lagi tinggi, makan orang lagi. Wah, ini luar biasa bila dengar makan orang lagi lah, ya. Kita ini sebenarnya seperti belalang. Kalau mereka lihat kita ni tidak ada apa-apanya. Kalau orang Singapura datang Malaysia, kurang maju lah, ya. Saya makan dekat restoran itu boleh ada beza, ya. Kamu tengok di sana dan di sini ada beza. Memang ada beza ya. Negara yang maju dengan negara yang sedang membangun seperti kita, ya. Jadi itulah sepertinya kita di dalam firman Tuhan ini. Kita ini seperti banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita tidak kuat, kita tidak mampu.
Kita pergi kepada next slide, ya. Jadi sekarang ini kita mau belajar rahasia dalam firman Tuhan hari ini. Rahasia mentaliti pemenang. Ya. Satu saya letak di sana adalah mendengar perintah Tuhan. Ini rahasia yang sangat berkuasa sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini sangat berkuasa. Saya katakan sangat berkuasa ini bukan hanya di depan, saya mengalami ini. Saya mengalami ini, ya. Perintah Tuhan. Siapa yang mendengar perintah Tuhan itu adalah Musa. Musa mendengar perintah Tuhan sebab Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi Musa mendengar firman Tuhan itu. Dia taat. Tapi dia suruh mereka buat siasatan dulu, ya, pergi melihat tanah tersebut. Bagaimana keadaannya dulu. Ini bukan membabi buta. Ada strategi, siasat dulu. Jadi pergilah 12 orang pengintai ini datang dan lihat. Yang kedua adalah strategi. Mendengar firman Tuhan itu adalah Musa itu sendiri yang mendengar. Mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan, dan dia suruh pergi. Dan yang ketiga, ini adalah suatu rahasia yang sangat besar sebenarnya dalam hidup mengenal Tuhan, yaitu kita percaya walaupun kita tidak melihat. Musa tidak pergi ke tanah Kanaan. Dia hanya mendengar 12 orang pengintai yang memberitahu kepada dia bahwa ini yang ada di tanah Kanaan. Tetapi Musa katakan kita tetap pergi. Dan tadi kalau kita lihat di sana Khalid menenangkan mereka yang 12 orang. Cukup. Jangan terlalu seolah-olah macam jangan terlalu membesar-besarkan kita punya apa yang ada di depan kita. Coba menenangkan mereka, ya. Tetapi Musa mengatakan kita akan tetap menawan tanah Kanaan itu. Jadi hidup kita ini di dalam mengenal Tuhan, mentaliti pemenang ini adalah mentaliti dengan percaya tetapi tidak melihat. Ini memang sukar. Ini memang tidak masuk akal, ya. Biasanya apa yang kita lihat itu yang kita akan percaya. Tapi kadang-kadang kita tidak sedar dalam hidup ini. Contohnya, kenapa kita beli insurans padahal kita tidak tahu pun kita akan kemalangan, betul? Tidak perlu insurans. Sebab kita tidak tahu lagi kita ada kemalangan. Kita tidak melihat dari kemalangan yang terjadi pada kita. Kita beli, tapi kita insurans ini cakap bagus kamu beli. Nanti ada apa-apa, ada keuangan yang kamu tidak perlu keluarkan cash, simpanan. Seperti itu. Tapi manusia tidak sedar. Itulah, kita tidak melihat akan terjadinya accident pada masa depan, tetapi kita sudah bersiap sedia. Suatu perkara yang simple yang kita tidak sedar dalam hidup ini. Kita percaya perkara itu akan terjadi, tapi kita tidak boleh melihat semuanya itu, ya. Jadi ini adalah kunci bagi mentaliti pemenang itu sendiri. Kita tidak melihat tetapi kita percaya. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus itu disalibkan. Kita tidak melihat bagaimana kesengsaraan itu. Kita tidak melihat dia terangkat ke surga. Kita tidak melihat dia membangkitkan orang mati. Kita tidak melihat perempuan yang pendarahan 12 tahun itu dia disembuhkan.
Lazarus yang sudah berapa hari, 3 hari pun kita tidak melihat, hanya mendengar dalam kitab. Percaya. Itu suatu kepercayaan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang kita harus pegang. Untuk menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, kita kena mempunyai mentaliti percaya walaupun tidak melihat. Itu adalah ciri mentaliti pemenang. Oke, jadi kita pergi ke yang seterusnya. Ini adalah firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, kerana engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kamu yang melihat aku, Tuhan Yesus kata pada masa itu, orang yang melihat aku percaya, oke. Memang itu sudah sesuatu yang biasa, yang normal, yang bukan luar biasa, yang biasa. Tetapi yang luar biasa dikatakan berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita sini adalah orang-orang yang tidak melihat Tuhan Yesus, hanya diceritakan. Mungkin kalau yang lahir daripada keluarga Kristian, pergi ke sekolah minggu seperti yang kita lihat tadi di depan ini, mereka belajar sekolah minggu, baca dalam Alkitab, ya. Dan saya tidak lahir daripada keluarga Kristian, besar sudah menerima Tuhan selepas umur saya SPM. Hanya mendengar melalui penginjil yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah juru selamat, darahnya dicurahkan untuk menyelamatkan setiap dosa manusia. Ia macam sedipis kulit bawang saja untuk kamu percaya, untuk kamu start masuk ke sebelah sana, percaya ke Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Ini adalah statement Tuhan Yesus sendiri. Bagi kita orang yang percaya adalah tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada mujizat. Kita percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kita percaya bahwa dunia ini akan kiamat, akan hancur suatu masa. Itu semua dinyatakan dalam Alkitab. Ya. Itulah iman yang kita ada. Kalau kita di dalam hidup ini, ya, kita di dalam situasi yang kita hadapi, kita biasanya apabila kita menghadapi masalah, kita menghadapi sesuatu, ya, kita mengharapkan sangat dia akan terjadi perkara itu. Apa yang kita doakan itu, Tuhan, saya minta ini akan terjadi, saya minta ini akan berlaku. Dan bila kita tidak menerima itu, kita mula ragu, kita mula goyah, kita mula rasa di mana yang diceritakan oleh orang bahwa Tuhan itu penyembuh, di mana yang diceritakan orang itu yang boleh menyelamatkan kita di saat-saat kita lemah. Kita struggle dalam pelajaran, dalam keluarga mungkin ada bermasalah, suami isteri, masalah dengan tempat kerja. Kita ada mungkin promotion, kita mau naik, tetapi kita rasa macam tunggu dan tunggu. Jadi mentaliti pemenang ini adalah di mana kita sebenarnya kita mengharapkan Tuhan itu lebih daripada 100%. Bukan lagi kita mengharap Tuhan itu 100% atau kurang daripada 100%, 99.99. Biasanya ini dipanggil SLA.
Kalau kami buat sistem bank ke, apa-apa sistem, dia tidak akan cakap 100% garanti. Sistem ni tak akan down. Kamu pakai yang macam mana, sistem ni akan tak ada masalah. Semua okey. Tidak ada. Tidak ada. Dia paling tinggi dikatakan 99.99. Maksudnya 0.01. Pasti sistem ni akan ada masalah, akan down. Tapi untuk mempercayai Tuhan itu, kita tidak boleh ada 0.01 itu. Kita all out. Kita walaupun di rumah tak ada beras, kita terus jalan ke depan. Walaupun masalah banyak, percaya Tuhan akan melakukan. Itu yang mentaliti pemenang sebenarnya. Bukan kita berdoa sedikit sudah, berdoa sedikit tidak sembuh, kita sudah stop. Itu bukanlah mentaliti pemenang sebenarnya. Ya. Oke, kita pergi ke next slide. Ini slide yang terakhir. Saya ini adalah satu bahasa yang paling pendek. Ya. Mungkin firman Tuhan cakap jangan berteli-teli ya kalau berdoa contoh. Tapi itu adalah dalam gunakan firman Tuhan lah. Okey. Jadi kalau kamu lihat di gambar ini, beyond logic, can faithless Christian be a follower of Christ? Yang pokok mati tu kan. And what does practicing a life of faith look like? Bolehkah orang Kristian yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi pengikut Yesus tapi kita tidak beriman? Itu maksud dia. Bolehkah orang percaya, orang Kristian menjadi orang Kristian tapi tidak beriman? Yang sebelah sini, kalau sebelah saya sebelah kanan, kamu di sebelah kiri lah ya. And what does practicing a life of faith is look like? Dan apa keadaannya apabila kita mengamalkan iman kita? Ada bunga-bunga, ada pokok yang subur. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kita belum beriman, dia seperti tanah yang tandus, kering. Ya, datang ke gereja, datang menyembah Tuhan, menyembah, beli kebutuhan mungkin kalau pergi, itu semua baik, betul, itu semua baik. Tetapi iman kita itu yang akan menyelamatkan kita sebenarnya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan lagi dengan kekuatan kita sebagai manusia. Sebab biasanya manusia ini semua mengandalkan logik. Saya punya pekerjaan memang berkaitan dengan logik. Saya punya pekerjaan sama ada 1 atau kosong saja. Tidak ada satu poin ada. Dia sama ada true or false, benar salah. Kamu tidak boleh pergi tengah-tengah. Komputer dia sebenarnya komputer itu dia dibina oleh asas binary lah, binary 1 0 itu sebenarnya 1 0 1 0 itulah jadi B. Kalau A mungkin 1 1 1 1 1 0 itu binary untuk dia represent kan? Jadi dia tidak ada tengah-tengah. Jadi kalau kita mengenal Tuhan itu sebenarnya kita kena tidak ada lagi yang tengah-tengah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan janganlah kamu jadi suam. Kalau nak jadi panas, biar panas. Kalau nak jadi sejuk, bukan sejuk maksud sejuk dalam iman, bukan. Sejuk itu bagus, panas itu bagus. Jangan kamu suam-suam. Jangan kita suam-suam. Ya. Okey, jadi
Kita kena bergaul rapat dengan Tuhan sebenarnya. Bagaimana kita bergaul rapat? Sebenarnya kita mau menyembah Tuhan itu ada banyak cara. Satu di gereja kita datang seperti ini, kita menyembah Tuhan, kita bersama-sama. Memang indah bersama-sama beramai-ramai. Bagus. Coba kalau seorang berdoa, untuk ke dinding lah. Bergaul rapat dengan Tuhan. Untuk kesempurnaan dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita juga kena ada masa untuk kita berdoa. Sama ada kamu waktu pagi kamu merenungkan, malam hari kamu ada masa sendiri. Kita ada masa bersekutu, ya. Ada masa kita bersama-sama seperti ini bersekutu. Ada masa Tuhan mengatakan, pergilah ke dalam bilik dan berdoalah. Di sana Tuhan akan mendengar. Perhubungan yang rapat. Kita bergaul rapat dengan Tuhan. Musa, sebab dia bergaul rapat dengan Tuhan, dia mendengar firman Tuhan dan dikenal Tuhan dia, maka dia ada keberanian pergi. Kalau Tuhan tak suruh dia, tidak mungkin bila orang cakap, orang mereka ini orang raksasa, kita ini belalang saja. Maka mereka tidak akan pergi menyerang. Tidak jadi itu. Tetapi karena dia bergaul rapat dengan Tuhan, dan kuncinya tidak lain dan tidak bukan berdoalah. Berdoa itu seperti kamu bercakap. Kalau kita jarang bercakap dengan orang yang kita kenal, kita sudah rasa macam dia itu macam sombong. Padahal kita tak bercakap. Tapi kalau coba kita selalu bercakap, ngomong, kita talk to each other, ya, kita akan rasa rapat, betul? Kamu akan rasa rapat. Itulah hubungan antara bapa kita dengan anak kita, dengan anaknya, seperti kita dengan anak kita. Tuhan itu seperti itu. Kita bercakap, Tuhan, inilah saya punya masalah. Tuhan, ini pergumulan saya. Walau apapun tetap saya akan pegang kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan situasinya. Itulah mentaliti pemenang. Bukan berdoa sedikit sudah bosan. Berdoa sedikit sudah saya bawa benda lain lagi lah, lagi bagus. Tak perlu saya berdoa. Yang kedua, di dalam renungan kita yang terakhir ini, ya, iman melampaui logik pemikiran manusia itu. Seperti saya katakan tadi, logik itu dia hanya satu dan kosong, benar atau salah. Logik. Tetapi Tuhan itu adalah lebih daripada logik. Kalau kamu nak berbicara pasal logik, adakah logik apabila seorang ibu mengandung anaknya dan anak itu, baby itu tidak ada oksigen tetapi boleh hidup? Coba kita masuk balik dalam, ataupun kita diletak dalam tempat yang di dalam. Macam mana boleh kita boleh hidup sebab kita sudah perlukan oksigen? Kan itu tidak logik. Orang Kristen ini menyembah tiga Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tak logik. Memang Tuhan itu tak logik. Kamu jangan cari logik dalam Tuhan. Tidak. Tuhan itu memang dia logik, tapi dia beyond that, melampaui pemikiran kita. Dia bukan lagi berbicara pasal mesti logik ini. Betul. Dalam kes ini kalau kamu lihat, Musa memang mengandalkan logik manusia. Betul, kamu harus menyiasat itu, betul. Sebab itu dia pergi mengintai. Tetapi beyond the logic, apabila dia katakan tidak, kita akan menawan Kanaan. Itu adalah mentaliti pemenang. Lakukanlah itu di dalam pekerjaan kamu, apa yang kamu berharap bersandar kepada Tuhan itu. Bukan lagi sedipis di bawah. Percaya datang hanya dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu penyelamat. Ya, tetapi tidak beriman. Maksudnya, bila sesuatu terjadi, kita kena melangkaui
pemikiran logik manusia. Ya. Jadi saya ingin akhiri dengan kesaksiannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya share firman ini adalah berdasarkan pengalaman saya dengan Tuhan juga. Ini bukan hanya saya mendengar firman Tuhan, bagaimana beyond logic itu terjadi. Saya dibaptis tahun 1995 lebih kurang, ya. Dan selepas lebih kurang 3 bulan, itu pun dibaptis itu ada cerita lagi lah. Kalau sempat saya cerita dalam masa lebih kurang 40-45 minit. Dan selepas dibaptis 3 bulan, saya sudah kongsikan, ada yang mungkin jemaat lama sudah tahu kaitan dengan kesaksian ini. Saya punya kakak ipar sakit. Jadi masa itu ibu saya masih hidup, ya ibu saya pernah juga datang di sini dulu, di gereja yang lama di Pasir Prima, ya. Jadi abang saya panggil, dia katakan saya punya istri sekarang tiba-tiba pingsan, sudah hampir 1 jam lebih. Kami sudah kami panggil jirus air lah, simbah air, ya, dekat dia punya muka, cuba macam-macam, dia tak boleh sedar karena dia sebenarnya dia sakit macam semalam tu dia sakit sebelah rusuk lah, dia katakan. Tapi hari yang berikutnya tu dia semakin teruk dan sehingga dia macam pingsan pada masa itu. Jadi saya dan ibu saya pada masa itu, kami baru 3 bulan dibaptis. Dan memang kami adalah keluarga, saya punya nenek memang bongo. Saya punya nenek dulu bongo, ya. Gambar nenek saya ada lagi. Saya jumpa gambar nenek saya tu 2-3 tahun yang lepas. Ada satu orang putih sebenarnya, orang putih ini dulu yang upload dekat internet. Itulah kehebatan internet, ya. Walaupun saya tidak lahir pada masa itu, bayangkan orang putih itu yang digambar dengan nenek saya, dia upload di internet dan jumpa. Bila saya pun tak lihat nenek saya, gambar pun tak ada. Jadi saya tanya dengan saya punya sepupu saya, dia sepupu saya, dia kira dia jauh lah umur daripada saya, jadi memang dia kenal. Jadi saya tunjuk, ini betul nenek saya. Ya. Okey, kita balik kepada ni. Jadi ibu saya dan dan saya, abang saya panggil, saya fikir macam mana ni, ya? Kita ni baru 3 bulan dibaptis. Saya punya pakcik, abang kepada mak saya lah, abang yang sulung. Dia punya rumah tu dekat saja. Adalah seorang bomo dan memang orang daripada merata, KL lah, Melaka lah, Johor lah, Singapura datang dia cari ubat. Untuk ubat sakit lah, ubat guna-guna lah, macam-macam, ya. Jadi saya tanya mak saya, macam mana ni, ya? Saya fikir dulu, macam mana ni, mau panggil saya punya pakcik kah untuk dia jampi ataupun saya mau berdoa. 3 bulan baru kenal Tuhan, baru dibaptis. Sebelum itu tidak saya pernah nampak mujizat yang luar biasa terjadi. Guru lah, saya boleh melalui laut Sungai Pahang itu terputus 2 kan? Tidak ada. Lepas saya katakan kepada ibu saya, tidak, kita sudah kenal Tuhan, kita datang, kita berdoa. Jadi kami pergi berdoa, kami berdoa lebih kurang hampir 1 jam, lebih kurang 30-40 minit, tak silap saya. Kami berdoa. Tidak, mula tu tidak jadi apa-apa juga, berdoa. Sampai tiba-tiba saya punya kakak ipar ni sedar. Ya, dia sedar. Dia terkejut. Ya. Dia katakan, bila mak sampai, dia panggil ibu saya mak lah. Ya. Ibu saya kata, kami sudah lama lah tadi dah berdoa untuk kamu pingsan. Kamu punya anak pun sudah nangis. Saya punya anak saudara tu yang perempuan sudah nangis, ya, sebab dia macam
sakit, lepas tu dia pengsan, macam tak boleh nak bangun lagi lah. Jadi si kakak ipar saya katakan, saya sebenarnya tadi di alam roh ya, dia bermimpi pada masa itu. Kami berdoa di kaki dia macam tu. Saya sebenarnya ada satu lembaga yang mau tarik saya seolah-olah ke satu bukit, dan lembaga itu mau tarik saya ke sebelah sana. Tetapi dia cakap ada 2 orang yang menarik, tapi dia tidak beritahu siapa. Dia cakap ada 2 orang, orang tua dengan budak. Masa itu saya selepas SPM ya, mungkin 19 lebih kurang. Jadi dia katakan ada 2 orang ni yang tarik kaki, dan ada lembaga hitam yang mau tarik dia pergi ke sebelah sana. Tapi dia cakap pergumulan itu akhirnya kami ni percaya tarik dia mengalahkan lembaga hitam tu yang mau tarik ke sebelah. Dan selepas itu baru dia bangun daripada dia punya pingsan. Jadi saya masa itu, ini luar biasa. Baru kami 3 bulan, baru betul-betul percaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan. Jadi ini saya katakan, kesaksian apabila saya ingatkan kembali kesaksian ini. Pada masa itu saya secara manusia saya memang lihat saya punya uncle itu, pakcik itu dia boleh sembuhkan orang. Betul. Ini bukan cerita mainan. Alam roh yang kuasa sejahat itu adalah real. Itu benda yang bukan mainan. Betul. Kalau kita percaya Tuhan Yesus mengatakan kalau hantu tidak ada tulang, saya sekarang ni kamu boleh rasa. Ya, maksudnya memang betul, memang ada hantu, memang ada kuasa sejahat. Ya, memang betul, itu firman Tuhan katakan. Ya, jadi apabila saya melihat ini, saya tidak melihat bahwa saya tidak 100%. Pada masa itu saya hanya percaya, oh Tuhan, saya hanya bergantung berharap kepada Engkau bahwa Engkau boleh menyelamatkan, boleh menolong. Walaupun pakcik saya dia boleh menggunakan jampi dia, tetapi saya memilih Tuhan, which is beyond the logic dalam masa itu. Jadi iman saya pada masa itu dengan ibu saya, kami memang all out. Kalau tak sembuh pun kami berjalan juga. Jadi kita mengenal Tuhan untuk menjadi mentaliti pemenang di dalam Tuhan ini. Apapun yang kita lakukan, paling penting kita kena melihat beyond the logic. Kita lihat Tuhan itu yang segala-galanya, yang melampaui pemikiran. Tetapi Tuhan memerlukan kita mempunyai iman. Kamu beli insurans, kalau itu kamu beriman, kamu beli, kamu bayar dia, kamu datang gereja, kamu tetap berdoa, kamu tetap mencari Tuhan, kamu tetap melayani. Walaupun keadaan. Saya rasa 40 minit sudah berlalu. Yang terakhir, ya, kesaksian saya sendiri. Sebenarnya kami di Injil, tetapi masa itu bapak saya saja yang mengenal Tuhan. Saya dengan ibu saya macam, apa yang mau mengenal Tuhan pula ni? Macam orang kita cakap awkward, macam apa tu, janggal, mau menyembah Tuhan, mau menyanyi, kami macam ketawa-ketawa masa tu pastor datang, ya. Mula-mula macam janggal lah mau menyanyi, ya. Tapi masa dibaptis tu kami sudah berfikir 2-3 kali. Saya punya bapa pun sudah berfikir kita mau datang ke tidak. Kami dibaptis di Pekan, ya, di Bandar Pekan, di Bandar Diraja Pekan, faham, ya. Dekat juga dengan saya punya sekolah juga. Jadi kita mau pergi tidak? Pergi. Tetapi masa itu saya bergumul lah. Masa itu saya belajar, saya bergumul. Saya belajar, masa itu saya pergi, masa itu sudah pergi ke gereja, belum dibaptis lah. Tapi saya macam
saya sangat macam betul ke Tuhan Yesus ini Tuhan, sebab saya sudah belajar kita punya sepupu kita lah kan. Kami sekolah rendah kami memang diajar, dan saya sampai sekarang saya boleh baca Jawi itu semua, saya boleh baca lagi, saya boleh tulis dulu, saya boleh hafal kalau mau sembahyang, saya boleh baca juga punya tu. Nyanyi Al-Asma Al-Husna itu saya masih ingat sampai sekarang. Betul. Doa makan saya masih ingat lagi. Jadi saya masih ingat tuh, ya. Tapi saya sekarang berdoa kepada Tuhan Yesus lah. Boleh buat dalam bahasa Arab lah. Atau pada kita di luar. Ya, jadi saya ambil keputusan masa itu. Ini masa itu saya katakan, Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Tuhan yang benar, Engkau memang yang dikatakan menciptakan alam semesta bumi ini. Apabila saya dibaptis nanti, saya mau supaya hati saya yang ragu ini, yang masih lagi tidak percaya ini, akan lepas, akan saya rasa ringan, saya akan rasa beban ini lepas. Saya memang katakan itu kepada Tuhan. Begitu juga saya tidak melihat tanda-tanda di langit, ada petir dan sebagainya. Mungkin selepas saya beritahu petir berbunyi 3 kali, tum tum, wah ini betul, saya pergi. Tidak, saya pergi masih lagi dengan keraguan. Saya macam ini mau coba-coba lah nih, saya mau try. Jadi apabila masa dibaptis itu, kami hanya dibaptis kami tidak pergi ke sungai sebab tak pergi ke laut, hanya di dalam macam tutong lah, bekas air yang besar. Jadi pastor membaptiskan. Apabila dibaptis, tunduk, masukkan badan saya dalam air, saya bangkit. Masa itu betul-betul saya rasakan, saya betul-betul lega. Saya release, saya rasa macam semua beban yang saya rasa, semua ini saya rasa, wah ini betul-betul luar biasa. Saya bebas, saya rasa macam keraguan saya itu sudah hilang. Ya, saya bebas. Saya rasa lega sampai sekarang ini. Jadi mengikut Tuhan itu, inilah yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang melihat tetapi percaya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, memang kita akan sentiasa, kita mau percaya, kita mau melihat dulu. Saya mau melihat dulu seperti Thomas, betul kejadian ini disalibkan. Tapi Tuhan Yesus bagi betul, apabila Tuhan Yesus setuju, kamu rasa saya punya luka. Ya, ada yang banyak saya last, sekejap saja. Sebelum saya minta kamu orang doakan, saya sebenarnya sakit stomach upset dalam bahasa Inggrisnya. Maksudnya sakit perut lah yang memulas. Ini bukan sakit perut. Ini paling luar biasa yang saya pernah alami. Mungkin kami hari Selasa tu akan sup tulang di Sriwijaya. Jadi mungkin sup tulang tu tak fresh ke apakah, ya. Jadi saya minta doa. Memang saya macam, tak boleh bergerak. Saya bergerak, terus dia macam pusing-pusing. Wah, bila dia macam, dia macam, saya punya perut tu betul-betul sakit. Jadi malam Rabu tu, kan kami mau pergi jalan ke, kami perlu pergi ke Johor lah, makan ubat. Pas makan tu saya rasa masih tak boleh. Saya masih sakit, saya tak boleh bergerak sakit. Saya rasa macam mana esok ni mau pergi ni, mungkin tak dapat lagi. Lepas tu saya terjaga pukul 3-4 pagi. Saya dah berdoa, sebelum saya berdoa lah, saya letak tangan, saya kata, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu pasti memberikan saya kelegaan, kekuatan, kesembuhan. Tidak ada rasa apa. Lepas tu boleh tidur
Kita bolehlah tidur ayam macam itu sampai pukul 3 macam itu. Waktu jaga balik, wah sakitnya. Lepas itu saya sudah makan obat tahu, tapi masih sakit. Jadi saya pegang saya punya perut, saya kata Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau boleh menyembuhkan. Lepas itu saya coba bangun. Okey, saya sudah boleh bangun. Saya boleh pusing. Tadi ni kalau saya pusing, saya pusing. Bila saya mesti kena stres saja macam ni. Saya pusing. Oh ini sudah okey. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bukan kebijakan Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan ini tidak kira siapa kita, bukan kita ini. Tidak ada orang yang sempurna. Memang semua orang sudah berdosa. Tapi selagi kita mau dekat kepada Tuhan, percaya, beriman, kita pasti melihat sesuatu. Tetapi waktu itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kalau kita minta, oh Tuhan sembuhkan juga saya. Kita jangan memaksa Tuhan. Tuhan itu berdaulat ya. Kita ini hanyalah anak saja. Anak tidak boleh demand ataupun terlalu meminta kepada bapa. Biasanya anak juga minta, tapi kalau bapa tidak mau bagi, tidak juga. Jadi sekarang ini kita sebagai umat Tuhan ya, mari kita beriman dengan sungguh-sungguh, beyond the logic. Sebab itulah kalau kita lihat dalam gambar ini, kita melihat ada bunga-bunga yang indah. Kita sudah berjalan dalam Tuhan ya. Kita melihat bukan sesuatu yang gersam lagi. Bukan hanya kita percaya, tapi kita tidak melihat. Dia punya kunci bagi mentaliti pemenang di dalam Tuhan ini ya. Percayalah kepada Tuhan itu tanpa kita melihat. Percaya. Dan percaya itu kamu kena all out. All out. Walaupun ada keraguan itu, pergi saja. Di situ Tuhan akan menolong. Banyak kesaksian kamu dengar orang yang selalu mengatakan dia tolong mencapai Tuhan ya. Mereka akan bertemu. Mereka akan berjumpa Tuhan Yesus ya. Itulah sifat Tuhan ya, yang mau melihat iman kita di dalam dia. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita angkatkan lagu